Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Hukum Keimigrasian B, Politeknik Imigrasi, ingin menjelaskan mengenai pengaturan pendetensian di negara Kanada dan perbandingannya terhadap Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya, Igusti Putu Anom Kresnawardana, dan ketiga rekan saya, Rida Nikmatu Syahada, Ilham Ziko Pratama, dan Farhan Nasrullah. Penjelasan kali ini akan membahas mengenai beberapa poin-poin pembahasan. Yang pertama, dasar hukum. Kedua, struktur organisasi. Ketiga, tugas dan fungsi. Keempat, politik hukum. Kelima, kebijakan. Keenam, penanganan pengungsi dan asylum seeker. Untuk yang pertama adalah dasar hukum, pengaturan pendetensian di Kanada. Ketentuan terkait detensi keimigrasian diatur oleh 2 peraturan umum. Yang pertama, Immigration and Refugee Protection Act atau IRPA. Kedua, Immigration and Refugee Protection Regulation atau IRPR. Untuk peraturan tambahan terdapat 3. Yang pertama, Canada Border Service Agency atau CBSA. Kedua, Immigration, Refugee and Citizenship Canada atau IRCC. Dan yang ketiga adalah Citizenship and Immigration Canada atau CIC. Untuk peraturan di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 81. Kedua, PP Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 206. Selanjutnya, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M01-PR0704 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M05-IL0201 Tahun 2006 tentang rumah detensi imigrasi. Selanjutnya, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F1002-PR0201 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Selanjutnya adalah Permen Kumham Nomor MHH11 OT 0101 2009 tentang ORTA Rumah Detensi Imigrasi. Selanjutnya adalah Peraturan Dirjenim Nomor IMI 1489 UM 0805 Tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal. Selanjutnya adalah Surat Edaran Dirjenim Nomor IMI 1504 IL 0210 Tahun 2010 tentang pelaksanaan penanganan imigran ilegal. Selanjutnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 1917 0T 0201 Tahun 2013 tentang standar operasional prosedur rumah detensi imigrasi. Dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Selanjutnya kami akan membahas mengenai struktur organisasi sebuah badan yang menjalankan fungsi pendetensian keimigrasian di negara Kanada dan di Indonesia. Untuk di negara Kanada sendiri, kementerian yang menjalankan fungsi pendetensian adalah Kementerian Kewarganegaraan dan Imigrasi. Kementerian Kewarganegaraan dan Imigrasi ini membawahi 2 badan, yaitu Badan Kewarganegaraan dan Badan Imigrasi dan Pengungsi. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi dari Badan Imigrasi dan Pengungsi. Badan Imigrasi dan Pengungsi membawahi beberapa staf dan 4 deputi. Yang pertama adalah Executive Director, Legal Service, Chief of Staff, Director Values Ethics and Disclosure. Dan untuk deputi yang pertama adalah Deputy Chairperson RPD atau Refugee Protection Division atau Divisi Pelindungan Refugee. Yang kedua adalah Deputy Chairperson ID atau Immigration Division atau bisa juga disebut Divisi Imigrasi. Yang ketiga adalah Deputy Chairperson IAD atau Immigration Appeal Division atau bisa disebut juga dengan Divisi Banding Imigrasi. Dan yang keempat adalah Deputy Chairperson RAD atau Refugee Appeal Division atau bisa juga disebut Divisi Banding Pengungsi. Untuk Executive Director ini terbagi beberapa menjadi 3 Direktur Jenderal dan 1 Deputy Chief Financial Officer. Untuk Direktur Jenderal yang pertama adalah Direktur Jenderal Policy Planning and Corporate Affairs.
Untuk yang kedua adalah Directorate Jenderal Human Resources and Administration Branch. Yang ketiga adalah Director Jenderal Tribunal Service. Untuk Chief of Staff membawahi Direktorat Sekretariat Service. Untuk Deputy Chairperson RPD membawahi 3 asisten deputy Chairperson RPD. Sedangkan untuk Deputy Chairperson ID membawahi 3 asisten deputy chairperson. Dan untuk Deputy Chairperson IAD membawahi 3 asisten deputy chairperson. Dan yang keempat adalah Deputy Chairperson RAD adalah membawahi 3 asisten deputy chairperson. Khusus yang menangani permasalahan pendeteksi keimigrasian adalah bagian divisi keimigrasian atau Immigration Division. Selanjutnya kami akan membahas mengenai struktur organisasi sebuah badan yang menjalankan fungsi pendeteksian keimigrasian di Indonesia. Badan itu adalah Rumah Deteksi Imigrasi. Rumah Deteksi Imigrasi dibagi menjadi 2, yaitu Rumah Deteksi Imigrasi Pusat dan Rumah Deteksi Imigrasi yang biasa. Untuk Rumah Deteksi Imigrasi Pusat diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor MHH 110101 tahun 2009. Struktur organisasi Rumah Deteksi Imigrasi Pusat terdapat Kepala Rumah Deteksi Imigrasi Pusat dan membawahi 1 bagian tata usaha dan 2 bidang. Untuk bagian tata usaha menaungi 3 subbagian. Yang pertama, subbagian umum, kedua, subbagian kepegawaian, yang ketiga, subbagian keuangan. Untuk 2 bidang yaitu yang pertama, bidang registrasi dan perawatan yang menaungi 3 seksi. Yang pertama, seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan. Yang kedua, seksi perawatan. Yang ketiga, seksi kesehatan. Untuk bidang yang kedua yaitu bidang penempatan keamanan, pemulangan, dan deportasi yang menaungi 3 seksi. Yang pertama, seksi penempatan. Kedua, seksi keamanan. Ketiga, seksi pemulangan dan deportasi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai struktur organisasi Rumah Deteksi Imigrasi biasa. Terdapat Kepala Rumah Deteksi Imigrasi yang membawahi 3 kepala seksi dan 1 kepala subbagian. Untuk yang pertama, Kepala Seksi Registrasi dan Administrasi Pelaporan yang membawahi 2 kepala subseksi, yaitu Kepala Subseksi Registrasi dan Kepala Subseksi Administrasi Pelaporan. Yang kedua, Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan yang membawahi 2 kepala subseksi, yaitu Kepala Subseksi Perawatan dan Kepala Subseksi Kesehatan. Dan yang ketiga adalah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban yang membawahi 2 kepala subseksi. Yang pertama, Kepala Subseksi Keamanan dan Kepala Subseksi Ketertiban. Dan Kepala Subbagian Tata Usaha membawahi 3 kepala urusan, yaitu Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai dasar hukum dan struktur organisasi di negara Kanada dan Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan. Untuk dasar hukumnya sendiri, di negara Kanada, peraturan yang menjadi acuan untuk pendeteksian itu ada 2. Yang pertama adalah Immigration and Refugee Protection Act atau IRPA. Untuk yang kedua adalah Immigration and Refugee Protection Regulation atau IRPR. Sedangkan di Indonesia, peraturan yang menjadi acuan untuk pendeteksian itu ada 2, yaitu adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M05EL0201 tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. Dan untuk yang kedua adalah Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor F1002/PR0201 tahun 2006 tentang tata cara pendeteksian orang asing. Sedangkan untuk struktur organisasi di negara Kanada, kementerian yang mengatur pendeteksian orang asing itu adalah Kementerian Kewarganegaraan dan Imigrasi. Kementerian Kewarganegaraan dan Imigrasi membawahi 2 badan. Yang pertama adalah Badan Kewarganegaraan dan Badan Imigrasi dan Pengungsi. Di dalam Badan Imigrasi dan Pengungsi terdapat beberapa deputi, di mana deputi yang melaksanakan fungsi pendeteksian dan sekaligus keimigrasian adalah Deputi Divisi Imigrasi. Deputi Divisi Imigrasi ini membawahi beberapa asisten, di mana asisten Deputi Divisi Imigrasi ini yang akan melaksanakan fungsi imigrasi dan juga pendeteksian orang asing. Sedangkan untuk struktur organisasi yang menjalankan fungsi pendeteksian di Indonesia adalah Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi dibagi menjadi 2. Rumah Detensi Imigrasi Pusat yang terletak di Tanjung Pinang
dan rumah detensi imigrasi biasa yang tersebar di seluruh Indonesia. Rumah detensi imigrasi inilah adalah badan yang khusus melaksanakan fungsi pendetensian orang asing. Sekian kesimpulan yang bisa saya paparkan. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh rekan saya. Untuk waktunya dipersilakan. Tugas dan fungsi Badan Pelaksana Pendetensian, di mana di Kanada dilaksanakan oleh Divisi Imigrasi di bawah tanggung jawab Badan Imigrasi dan Pengungsi Kanada atau disebut IRB. Sementara di Indonesia dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian dalam hal pendetensian orang asing di bawah tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, kita mulai dari pengaturan pendetensian di Kanada. Yang pertama adalah melaksanakan tugas pokok Badan Imigrasi dan Pengungsi Imigrasi atau IRB di bidang pendetensian orang asing yang diduga merugikan dan membahayakan warga sipil di Kanada yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Yang kedua, membantu anggota Badan Imigrasi dan Pengungsi Imigrasi atau IRB dalam menjalankan tugasnya sebagai pengambil keputusan dengan mengedepankan konsistensi, koherensi, dan keadilan dalam peninjauan penahanan. Selanjutnya, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan orang Kanada dan untuk menjaga keamanan masyarakat Kanada, dan untuk memajukan keadilan dan keamanan internasional dengan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, menolak akses ke wilayah Kanada untuk orang-orang yang merupakan penjahat atau risiko keamanan, melindungi masyarakat Kanada dengan menahan mereka yang menimbulkan bahaya bagi publik atau keamanan, risiko mendukung pemindahan deteni yang telah ditolak aksesnya ke wilayah Kanada, termasuk mereka yang merupakan penjahat, berisiko keamanan, atau tidak dapat diterima atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mendukung proses pemeriksaan dan investigasi yang merupakan elemen kunci dalam memastikan penegakan Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi atau IRPA. Setelah kita bahas pengaturan pendetensian di Kanada, selanjutnya kita akan jelaskan apa saja tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian dalam hal pendetensian orang asing. Tugas: melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Selanjutnya adalah fungsi. A. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. B. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. C. Pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Secara eksplisit, pemerintah Kanada tidak mengatur secara spesifik Badan Pelaksana Pendetensian Orang Asing sebagaimana Indonesia mendelegasikan tugas pendetensian pada Rumah Detensi Imigrasi yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di negara tersebut, kewenangan pendetensian berada pada Badan Imigrasi dan Pengungsi atau IRB, dengan menteri yang bertanggung jawab adalah Menteri Kewarganegaraan dan Imigrasi, dan dengan dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Imigrasi dan Pengungsi IRB mendelegasikan kewenangan kepada beberapa divisi. Salah satunya adalah Divisi Imigrasi yang fungsinya melakukan dengar pendapat diterimanya dan melakukan ulasan penahanan. Jika Badan Layanan Perbatasan Kanada (CBSA) yakin bahwa seseorang tidak mematuhi atau melanggar IRPA,
maka IRB akan melakukan pemeriksaan yang dapat menentukan apakah individu tersebut tetap tinggal atau dapat memasuki Kanada. Juga melakukan peninjauan penahanan orang asing dengan alasan keimigrasian. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa divisi imigrasi inilah yang melaksanakan tugas pokok Badan Imigrasi dan Pengungsi Imigrasi atau IRB di bidang pendetensian orang asing yang diduga merugikan dan membahayakan warga sipil di Kanada yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Untuk selanjutnya yaitu adalah politik hukum terhadap negara Indonesia dan negara Kanada. Untuk negara Kanada sendiri sebenarnya memiliki tradisi kepemimpinan internasional yang membanggakan. Semua perjalanan itu tidaklah mudah, namun perlahan-lahan pengaruh Kanada di dunia mulai berkurang. Kanada malah berpaling dari PBB dan lembaga multilateral lainnya, dan hal itu memperluas militer, diplomatik, serta program pembangunan di negara Kanada. Menerima adanya pengungsi juga salah satu kebijakan Kanada di mana hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan negara tetangganya seperti Amerika Serikat. Juga mengejar strategi ekspansi terhadap perdagangan yang kuat, termasuk free trade. Salah satunya adalah menyelesaikan perjanjian perdagangan besar dengan Uni Eropa dan mempromosikan model perdagangan progresif yang menekankan berbagai keuntungan dari perdagangan secara adil. Pemerintah Kanada betul-betul telah merangkul keamanan kolektif dalam pertahanan dan multilateralisme dan kebijakan luar negeri dan keanekaragaman perdagangan untuk menghindari ketergantungan pada kegiatan tunggal. Dan dengan perbandingan Indonesia adalah dalam memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataannya yang tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Dari uraian pada bagian terdahulu dapat dilihat bahwa apa yang dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh politik dalam membentukannya kekecewaan pada penegakan hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian misalnya diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis. Lalu selanjutnya adalah kebijakan kependetensian terhadap negara Kanada dan Indonesia. Untuk kebijakan Kanada sendiri terdapat ada beberapa poin. Yang pertama adalah Kanada tidak membatasi lamanya waktu yang dapat dihabiskan oleh orang dalam penahanan imigrasi. Anak-anak mungkin ditampung di tahanan sebagai tamu untuk menghindari pemisahan keluarga. Selanjutnya, Kanada adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki ketentuan penahanan wajib, termasuk penahanan hingga 12 bulan tanpa peninjauan judisial. Non-warga negara dengan disabilitas psikososial atau kondisi kesehatan mental dapat ditempatkan di penahanan imigrasi atau penjara provinsi dengan keamanan maksimum, di mana mereka mungkin memiliki sakit atau tidak ada akses perawatan yang tepat. Selanjutnya, Kanada tidak memiliki kerangka kerja yang dilembagakan untuk pemantauan independen atas penahanan kondisi penahanan dan tidak ada mekanisme formal bagi tahanan imigrasi untuk mengajukan pengaduan. Ada sangat sedikit informasi yang tersedia untuk umum tentang penjara provinsi yang beroperasi pada waktu tertentu untuk tujuan terkait imigrasian. Contoh anti-terorisme atau sertifikat keamanan dalam undang-undang imigrasi dapat digunakan untuk menahan dan mendeportasi warga negara asing untuk masalah yang tidak terkait dengan imigrasi. Lalu untuk pembandingan di Indonesia diatur dalam pasal 214 PP Keimigrasian atau Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Penjelasannya adalah jangka waktu orang asing yang ditempatkan di ruang detensi imigrasi dilakukan paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu terlampaui, maka orang tersebut dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Dalam hal deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Baiklah, untuk kesimpulan dari politik hukum dan kebijakan kependetensian di antara negara Kanada dan negara Indonesia adalah dalam politik hukum, di negara Indonesia meskipun kesepakatan dasar dalam konstitusi Indonesia dan terakhir berupa Undang-Undang 45, satunya dalam mempertegas sistem pemerintahan presidensil dan menjaga kedaulatan Indonesia. Kita dapat mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada dasarnya, secara prinsip tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian di mana termuat di dalam Undang-Undang Keimigrasian terdahulu. Berbeda dengan sistem pemerintahan di Kanada yang menggunakan pemerintahan negara serikat, yang konstitusinya menyerinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian. Kebijakan menerima adanya fungsi dan pretensi juga salah satu kebijakan Kanada yang dimana hal ini terbalik dengan kebijakan negara tetangganya, yaitu Amerika Serikat, yang tidak bisa menerima pengungsi yang dianggap merugikan bagi negara tersebut. Lalu untuk kebijakan pendetensian
Kesimpulannya yaitu, untuk Indonesia sendiri, jangka waktu orang asing yang ditempatkan di ruang detensi imigrasi dilakukan paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu terlampaui, orang tersebut dapat ditempatkan di ruang detensi imigrasi. Selama deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Sedangkan di Kanada terdapat pada pasal 77 ayat 1 Criminal Code of Canada, untuk jangka waktu lebih dari 30 hari sebelum berakhir 30 hari itu telah dibawa ke hadapan hakim dari pengadilan tinggi jurisdiksi pidana provinsi di mana dia ditahan. Dan sebelum itu, tahanan atau detainee berada di bawah pengawasan konstan, harus mengikuti jadwal harian yang ketat, dikawal penjaga saat bergerak di antara sayap, dan harus menjalani pemeriksaan tubuh saat memasuki atau menyelesaikan. Dan yang itu kurang lebih sama seperti kebijakan Indonesia sendiri. Penanganan pencari suaka di Kanada menggunakan penahanan untuk menghukum pengungsi karena masuk secara ilegal merupakan sebuah pelanggaran sesuai pasal 31 konvensi yang berkaitan dengan status pengungsi. Pasal 31 melarang menjatuhkan hukuman kepada pengungsi karena masuk atau hadir secara ilegal tanpa izin. Pengaturan pencari suaka yang pertama, pencari suaka dapat ditahan selama prosedur suaka. Namun dalam praktiknya, para pencari suaka tampaknya jarang ditahan. Pencari suaka biasa diberi waktu pemeriksaan selama 60 hari dan warga negara dari DCO selama waktu 30-45 hari. Bill C-31 juga menetapkan bahwa kelompok menjadi pencari suaka dapat ditetapkan sebagai kedatangan tidak teratur atas kebijakan Menteri Keamanan Publik dengan alasan bahwa kelompok tersebut tidak dapat diperiksa secara tepat waktu atau dicurigai dan dianggap sebagai penyelundupan. Maka, pencari suaka harus tunduk pada penahanan wajib jika berusia di atas 16 tahun. Sedangkan di Indonesia, penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi dilakukan melalui 4 tahap: penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Dan diatur juga mengenai hak-hak para pencari suaka dan pengungsi. Di antaranya, kebebasan beragama, hak untuk sejahtera, dan hak-hak mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan, dan kebersihan. Selain itu, bagi pencari suaka yang berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar penampungan dan fasilitas khusus. Pengaturan pencari suaka antara Indonesia dengan Kanada tentunya memiliki banyak perbedaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967 tentang status pengungsi. Namun, dari masing-masing negara tentunya memiliki pengaturan nasional terkait dengan pengungsi dan pencari suaka untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan negara, dan juga sistem pemerintahan secara kondusif. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini ialah antara Indonesia maupun Kanada memiliki pengaturan yang cukup berbeda dari segi politik hukum, kebijakan pendetensian, maupun pengaturan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Namun, masing-masing kedua negara tetap mengacu pada prinsip internasional untuk melindungi hak-hak detainee sekaligus tetap menjaga tegaknya kedaulatan negara.